Di antaranya di Mufasir mengatakan Bapak Ibu ya, orang yang diwafatkan sedang puasa, misalnya sedang puasa Senin Kamis diwafatkan dia. Untuk itu kita lakukanlah, ya kita usahakanlah Bapak Ibu, bisa jadi kita diwafatkan di waktu itu. Kemudian orang-orang yang sedang baca Al-Quran, orang sedang baca Al-Quran Bapak Ibu diwafatkan, itu dalam keadaan baik. Kemudian ada juga Mufasir mengatakan tak kala dia pergi menjenguk Bapak Ibu, kerjanya kerja baik. Ya, ada orang meninggal dia pergi ke sana, dia kerja baik Bapak Ibu. Tak kala orang melihat orang sakit dia meninggal, itu sudah mati dalam keadaan baik Bapak Ibu, mati dalam keadaan baik. Banyak lagi hal-hal lainnya Bapak Ibu, dalam sedang bersedekah, dalam sedang berdakwah, sedang di atas mimbar, semuanya Bapak Ibu itu mati dalam keadaan baik. Dan ada juga orang mengatakan, Mufasir mengatakan sebagian mati di hari Jumat, meninggal di hari Jumat Bapak Ibu ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikumul udkhul jannah bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu azim. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka mengatakan salamun alaikum, selamat atas kamu, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti air yang mengalir, tidak pernah putus-putusnya. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena jelas Allah katakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika engkau menghitung nikmat, tidak mampu kamu menghitungnya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk itu bagaimanapun situasi kita Bapak Ibu, teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kami katakan tadi, seperti air yang mengalir, tidak pernah putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, tidak akan mungkin kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tidak mungkin kita hitung. Malah Allah katakan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu hebatnya ya Al-Quran ini mengatakan kepada kita, sehingga kita berkaca, memakai, melaksanakan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, sehingga akan membuat kita bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang kita bacakan tadi surah An-Nahl ayat 16, di mana Allah katakan allazina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Di sini kita mengerti Bapak Ibu, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Artinya Bapak Ibu, jangan kita berpikir kita tidak wafat. Kalau ada orang yang meninggal, orang lain yang meninggal, saya tidak akan meninggal. Kita berpikir masih orang lain, masih orang lain. Padahal di sini Allah katakan sendiri Bapak Ibu, orang-orang yang diwafatkan malaikat. Artinya semua kita ini diwafatkan oleh malaikat. Tak kala ada orang meninggal, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kata-kata itu akan kembali kepada kita. Tapi saatnya kita tidak tahu
entah besok, entah sebulan lagi, entah setahun lagi, kita tidak tahu. Tapi kata-kata itu akan disampaikan orang lain kepada kita. Karena Allah mengatakan, ya orang-orang yang diwafatkan malaikat, jadi pasti semua kita ini yang diwafatkan oleh malaikat. Nah, kita jangan berpikir juga Bapak Ibu bahwa yang akan meninggal itu hanya orang lain. Kita juga meninggal. Itu yang pertama. Poin yang pertama kita pahami itu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, bahwa setiap kita, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang menyawa pasti merasakan kematian. Kullu man 'alaiha fan, yang sesuatu yang ada itu pasti tidak akan ada lagi, dan termasuk kita ini tidak akan ada lagi. Beruntunglah Bapak Ibu yang salat subuh pada pagi yang berbahagia ini. Bisa jadi kita tidak akan salat di sini lagi Bapak Ibu. Kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selama hayat masih dikandung badan Bapak Ibu, usahakan kita beribadah sebanyak-banyaknya. Tidak ada fadilah salat yang sehebat salat subuh ini Bapak Ibu. Kita pahami Bapak Ibu, salat fajar 2 rakaat lebih baik pada dunia dan segala isinya. Apapun di dunia ini kita punya, itu belum lagi Bapak Ibu menandingi salat fajar yang 2 rakaat itu. Sadari itu Bapak Ibu, sadari itu. Kemudian kisah salat subuh berjemaah. Salat fajar saja luar biasa hebatnya, apalagi salat subuh berjemaah. Untuk itu kami mengajak diri sini dan kita semuanya, jangan pernah kita lewatkan salat subuh ini dan salat 5 waktu itu. Intinya salat subuh ini betul-betul Bapak Ibu, orang yang salat subuh kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ibarat salat sepanjang malam Bapak, sepanjang siang dan malam. Itu hebatnya salat subuh berjamaah ini. Mudah-mudahan semua kita bisa melakukan itu dengan baik. Bapak Ibu, Allah katakan di sini, allazina tawaffaul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan dengan baik. Ini persoalannya lagi Bapak Ibu. Orang yang diwafat, berarti ada orang yang diwafatkan yang tidak baik. Kita pahami Bapak Ibu di sini ayat ini, konteks ayat ini, allazi tawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan dengan baik. Artinya apa? Ada orang yang diwafatkan dengan tidak baik, ya, yang tidak baik, ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini yang kita pikir yang baik itu seperti apa? Ini yang akan coba kita cari. Yang diwafatkan dengan baik itu apa kerja orang itu? Di antaranya di Mufassir mengatakan Bapak Ibu, ya, orang yang diwafatkan sedang puasa, misalnya sedang puasa Senin Kamis diwafatkan dia. Untuk itu kita lakukanlah, ya, kita usahakanlah Bapak Ibu, bisa jadi kita diwafatkan di waktu itu. Kemudian orang-orang yang sedang baca Al-Quran, orang sedang baca Al-Quran Bapak Ibu diwafatkan, itu dalam keadaan baik. Kemudian ada juga Mufassir mengatakan tak kala dia pergi menjenguk Bapak Ibu, kerjanya kerja baik, ya, ada orang meninggal dia pergi ke sana, dia kerja baik Bapak Ibu. Tak kala orang melihat orang sakit dia meninggal, itu udah mati dalam keadaan baik Bapak Ibu, mati dalam keadaan baik. Banyak lagi hal-hal lain Bapak Ibu, dalam sedang bersedekah, dalam sedang berdakwah, sedang di atas mimbar, semuanya Bapak Ibu itu mati dalam keadaan baik. Dan ada juga orang mengatakan, Mufassir mengatakan sebagian mati di hari Jumat, meninggal di hari Jumat Bapak Ibu, ya. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Orang yang mati dalam keadaan baik itu, mulai dia pagi bangun tidur, ia katakan alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati dan kepadamu lah aku kembali. Kemudian dilakukan kerja baik mulai pagi itu. Luar rumah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya keluar rumah ini ya Allah, jangan saya menganiaya dan jangan pula saya teraniaya ya Allah. Itu dia katakan Bapak Ibu, keluar dari rumah pagi, dia tutup sorenya Bapak malamnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu, apa saja kerja baik lakukanlah, dan tak kala waktu kita kerjakan baik itu, itulah Allah katakan allazina tawaffahul malaikatu thayyibin, orang-orang yang wafatkan dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita ini diwafatkan Allah dengan cara yang baik, husnul khatimah insyaallah. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Orang-orang yang diwafatkan baik itu yaqulu salamun alaikum. Yaqulu itu artinya Bapak Ibu tidak satu malaikat, banyak para malaikat bersusun-susun. Bersusun-susun malaikat itu Bapak Ibu, yaqulu itu tidak satu malaikat, banyak malaikat mengatakan Bapak Ibu, tak kalah roh kita dipanggil itu. Apa kata malaikat? Yaqulu salamun alaikum. Para malaikat selamat atas kamu, selamat atas kamu. Bapak Ibu,
Tak kala kita misalnya bertanding apa saja pertandingan atau kita juara, hanya 1-2 orang mengatakan selamat kepada kita atau banyak orang, kita bahagia Bapak Ibu. Apalagi di alam sana nanti Bapak Ibu, para malaikat mengatakan itu kepada kita, salamun alaikum, selamat, selamat, selamat atas kamu. Luar biasa bahagia kita Bapak Ibu. Di dunia saja orang mengatakan selamat kepada kita, kita bahagia. Apalagi di akhirat yang tiada pertolongan selain dari amal-amal soleh kita Bapak Ibu. Apa kata Allah yang dari sini? Yaquluna salamu alaikum. Apa kata malaikat? Selamat atas kamu. Khudkhul jannah. Masuklah ke sarubokoha. Itu kata malaikat. Masuklah ke surga itu. Malaikat mengatakan khudkhul jannah. Sesudah Allah malaikat mengatakan selamat atas kamu, masuklah ke dalam surga ini. Khudkhul jannah bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ini kuncinya terakhir Bapak Ibu. Dengan apa yang telah kamu kerjakan. Artinya Bapak Ibu, orang yang mati, yang meninggal Bapak Ibu dalam keadaan tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan itu. Jadi orang yang masuk surga itu Bapak Ibu, di ujung ayat Allah katakan bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Untuk itu Bapak Ibu, kerjakanlah kerja yang baik-baik dalam hidup ini. Hati kita Bapak Ibu, ya tahu Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita Bapak Ibu. Untuk itu latihlah hati kita ini untuk berbuat baik-baik, berbuat baik. Itu saja yang ada dalam pikiran hati kita Bapak Ibu. Apa saja kita lakukan kebaikan itu, bima kuntum ta'malun. Di antara kebaikan itu Bapak Ibu, wa atiullah wa ati rasul. Patuhi perintah Allah, patuhi perintah Rasul. Kalau itu saja Bapak Ibu, sudah selamat kita Bapak Ibu, selamat kita. Apa saja yang disuruh Allah kita kerjakan, apa saja yang dilarang Allah kita hentikan, apa yang sunatkan oleh Rasul kita kerjakan Bapak Ibu. Semuanya itu milik kita, dan itu merupakan sumber-sumber kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka lakukanlah itu Bapak Ibu, insya Allah ya kita masuk surga Allah. Jadi ayat surah An-Nahl 16 ini mengatakan Bapak Ibu, ya seperti kami katakan, allazina tawaffal malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan dengan baik. Artinya apa? Ada orang yang diwafatkan tidak baik. Nauzubillah min zalik. Janganlah kita diwafatkan dengan tidak baik itu Bapak Ibu ya. Kemudian Allah katakan di sini, yaqulu salamu alaikum. Para malaikat berseru pada kita, selamat, selamat, selamat atas kamu. Udkhul jannah. Masuklah ke sarubuko bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah, salat maghrib berjamaah, isya berjamaah, mudah-mudahan kita lah termasuk orang-orang yang berbuat baik itu, yang mati insyaallah nanti meninggal dalam keadaan baik. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.